Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aiji. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perkalian trigonometri. Nah, untuk perkalian trigonometri ini nanti akan ada 4 sifat yang harus kita ingat-ingat. Yang pertama adalah ini. Jadi, ada 2 sin A dikali cos B itu nanti akan setara atau sama dengan sin dari A plus B ditambah sin A min B. Sedangkan kalau misalkan cos terlebih dahulu, 2 cos A dikali sin B itu nanti akan sama dengan sin dari jumlah A dan B dikurangi sin dari A min B. Jadi hampir sama seperti yang atas ya. Jadi diingat-ingat kalau misalkan sin terlebih dahulu berarti sin jumlah ditambah sin selisih. Sedangkan kalau misalkan cos terlebih dahulu baru sin, maka sin jumlah dikurang min selisih. Nah, berikutnya untuk yang bentuk yang sama. Jadi kalau misalkan ada 2 cos A cos B akan setara dengan cos jumlah ditambah cos selisih gitu ya. Ini kurang 1 kurung. Nah, kemudian yang terakhir kalau misalkan ada ini min 2 sin A sin B akan setara dengan cos jumlah dikurangi cos selisih. Jadi untuk yang terakhir ini tandanya pakai minus ya, jadi minus 2. Jadi kalau misalkan kita singkat gitu boleh seperti ini. Jadi boleh 2, misalkan di sini sin dikali sin. Kemudian ada cos dikali, ini sin kali cos ya. Cos dikali sin, kemudian cos dikali cos. Ini akan setara dengan di sini ada sin plus sin, kemudian sin min sin. Ini cos plus cos. Yang terakhir adalah minus 2 ya. Sin akan setara dengan cos min cos. Ingat-ingat yang pertama ini jumlah dulu, yang kedua adalah selisih, seperti itu. Coba kita bahas dengan contoh. Misalkan kita punya 2 sin 52,5 derajat dikalikan sin 7,5 derajat. Tadi kita punya adalah gini ya. Jadi minus 2 sin A dikali sin B seperti itu. Ini nanti akan sama dengan cos jumlah dikurangi cos selisih. Nah, tetapi di sini di soalnya itu di bagian 2-nya ini kan tidak ada minusnya, sehingga kalau misalkan 2 saja, maka hasil akhir ini nanti dikali dengan negatif, sehingga kalau kita selesaikan ini akan menjadi minus gitu ya. Dari cos jumlah berarti 52,5 kita tambahkan dengan 7,5. Kemudian dikurangi cos selisih berarti 52,5 dikurangi 7,5. Sehingga kalau kita hitung menjadi minus dari cos 60 dikurangi cos 45 derajat. Sehingga kalau kita hitung cos 60 itu adalah setengah, sedangkan cos 45 adalah setengah akar 2. Nah, hasil akhir dikalikan negatif, sehingga ini akan setara dengan setengah akar 2 dikurangi setengah. Jadi bisa seperti ini ya. Jadi harus ingat-ingat 4 sifat tadi. Coba satu contoh lagi deh. Di sini kita ada sin 105 derajat dikalikan cos 15 derajat. Nah, tadi di awal-awal kan adanya gini ya. 2 sin A dikali cos B itu nanti akan setara dengan sin jumlah ditambah sin selisih. Nah, tetapi kan harus ada angka 2-nya. Nah, di sini tidak ada angka 2-nya, sehingga nanti kalau kita selesaikan, itu nanti di bagian kanan ini harus kita kali dengan setengah. Sehingga kalau kita selesaikan, akan menjadi setengah dari gitu ya. Sin jumlah, berarti sin dari 105 derajat ditambah 15 derajat. Kemudian ditambah sin selisih. Jadi 105 kita kurangkan dengan 90 derajat. Sehingga ini menjadi setengah dikalikan sin 120 derajat ditambahkan dengan sin, ini salah ya, 15 harusnya ya, 15, ini hasilnya yang sin 90. Nah, sin 120 itu kan di kuadran 2 ya, jadi kalau bingung boleh diubah jadi gini, 120 itu sama seperti 180 dikurangi dengan 60, sin 90 itu kan 1 ya.
maka akan setara dengan sin 60 ditambah dengan 1. Ini bernilai setengah dikalikan setengah akar 3 ditambah 1. Sehingga kalau kita kalikan setengah semuanya menjadi 1/4 akar 3 ditambah 1/2. Bisa seperti ini gitu ya. Coba satu contoh terakhir, bentuk yang berbeda. Di sini ada sin 50 kali sin 40 dikurangi cos 95 dikali cos 85. Ini sama seperti yang contoh sebelumnya ya, tidak ada angka 2-nya, maka nanti itu akan dijabarkan ada setengah di hasil perkaliannya atau di hasil penyederhanaannya gitu ya. Jadi untuk yang pertama sin 50 dikali sin 40 dulu. Karena sin dikali sin, ingat-ingat ini menjadi minus setengah gitu ya. Dikalikan, kenapa minus setengah? Karena kan di sini gini. Karena kan kita punyanya itu yang minus 2 sin A kali sin B. Sedangkan ini kita punyanya bentuk yang 2 dikali cos A cos B begini ya. Jadi karena harusnya ada angka minus 2-nya, maka kita kali dengan minus setengah. Di sini dari cos jumlah berarti 50 plus 40 gitu ya. Kemudian dikurangi cos selisih 50 min 40 dikurangi setengah dikalikan cos jumlah berarti 95 tambah 85 kemudian ditambah dengan cos selisih yaitu 95 dikurangi 85 gini ya. Sehingga kalau kita hitung ini menjadi minus setengah gitu ya, dikalikan cos 90 minus cos 10, yang kanan minus setengah dikalikan cos 180 ditambah cos 10. Nah, diingat-ingat cos 90 itu kan nilainya 0 ya, jadi 0 dikurangkan dengan cos 10. Kemudian yang kanan minus setengah dikalikan cos 180 itu setara dengan minus 1 ditambah dengan cos 10. Tinggal kita kalikan ya. Jadi ini adalah setengah cos 10 ditambah setengah gitu ya, dikurangkan setengah cos 10. Nah, coba kita ganti warna. Kita pakai warna hitam. Nah, di sini kan ada setengah cos 10, kemudian ada juga minus setengah cos 10. Nah, ini kan saling menghilangkan ya. Sehingga hasilnya adalah setengah. Nah, caranya bisa seperti ini. Jadi kalau ada soal seperti ini jangan bingung. Ternyata kalau waktu kita hitung kok ada cos 10 kita nggak tahu nilainya. Ya, siapa tahu di bagian yang setelahnya itu pun juga ada nilai cos 10 yang berlawanan. Sehingga kalau dijumlahkan itu akan saling menghilangkan seperti itu. Nah, jadi sudah sampai di akhir video. Diingat-ingat tadi untuk perkalian pada trigonometri ada 4 jenis ya, diingat-ingat semuanya. Yang bagian 2 sin cos, 2 cos sin, mungkin ada 2 cos cos, yang terakhir ada min 2 sin sin gitu ya. Sekian untuk video kali ini, semoga bisa membantu proses belajar kalian di rumah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.